Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang diajarkan oleh agama kita yaitu Islam, di dalam memahami kehidupan ini yang begitu kompleks permasalahan yang kita hadapi. Maka sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hidup dihadapi dengan problematika, maka coba kita jadikan sholat sebagai penolong kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ajaran Islam itu selalu membawa kebenaran. Termasuk saat ini ketika manusia dirundung oleh masalah, maka kita jadikan sholat sebagai penolong kita. Sebagaimana di dalam prinsip sholat mengandung beberapa sesuatu hikmah yang luar biasa. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara di dalam beberapa kitabnya menjelaskan bahwasannya sholat itu adalah bagaimana hubungan antara sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk, yaitu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja di dalam keseharian seorang suami mungkin punya masalah di tempat kerjaan dengan sahabatnya. Seorang istri mungkin punya masalah di dalam kehidupannya. Seorang anak yang sudah beranjak dewasa pasti punya masalah yang dihadapi. Maka Islam selalu memberikan solusi yang luar biasa, yaitu dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam mendirikan ibadah, yaitu namanya salat 5 waktu. Maka salat kita banyak mengenal ada salat rawatib, yaitu salat-salat mafruḍah yang memang dipardukan ataupun diwajibkan bagi kita umat muslim dan muslimah. Ada juga salat sunnah yang memang salat ini apabila kita kerjakan, maka banyak efek, banyak dampak, banyak kemanfaatan yang kita dapat. Contoh misalkan sholat duha. Maka tidak salah pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para ulama-ulama salafun saleh memberikan solusi kepada setiap umatnya ketika dirundung masalah. Coba setelah menjalankan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah. Salah satunya mungkin kita berdiri pagi hari, boleh dimulai dari 6:30 sampai nanti jam 10 kita sholat duha. Berapa rakaat? Ya silakan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Bahkan misalkan saking banyak masalahnya bisa sampai 12. Kadang-kadang lupa bahwa setiap pagi hanya diisi dengan sholat duha. Lihat bagaimana di doanya sholat duha cakep sekali. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka sampai akhir, dan di ujungnya ada doa Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakathirhu. Ini kutipan sedikit daripada doa salat duha. Dalam artian ketika kita dirundung masalah, kita jadikan Allah sebagai penolong lewat jalur salat kita. Dan memang itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita keindahan. Masalah, gelar sejadah, ambil air wudu, sholat. Dan itu yang dilakukan oleh terdahulu kita ketika menghadapi problematika di dalam kehidupan. Saya ingat sekali bagaimana dulu para orang-orang Betawi, khususnya di Jakarta, orang tua kami, guru-guru kami mengajarkan, hei nak, ketika kau dirundung masalah, coba ambil sejadahmu. Yang perempuan ambil mukenahmu, yang laki ambil pecikmu, lalu ambil air wudu, niatkan apa yang memang menjadi masalahmu, laporkan apa yang menjadi masalahmu, adukan apa yang menjadi masalahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah akan memberikan solusinya dan Allah akan memberikan daripada setiap jawabannya.
sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li la'allahum yarshudun. Maka ketika ada hambanya Allah mempunyai problematika lalu dia mau minta kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan, maka Allah akan menjawab setiap doa-doanya. Termasuk di dalam sholat kita jadikan terus sholat sebagai penolong kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari sama-sama, ini bulan yang suci, ini adalah bulan yang penuh berkah. Mari seperti biasa kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran, karena memang Allah sehebat-hebatnya sandaran, yaitu dengan memperbanyak kita menjalankan sholat-sholat sunnah, digabungkan dengan sholat mafruḍah yang jangan sampai kita tinggalkan. Karena memang apalah arti daripada kehidupan ketika kita tidak mampu menjadikan sholat sebagai pegangan. Maka Allah yarham Syekh Muhammad Sa'in Ramadan Al-Buti ketika mengajarkan beberapa daripada ayat suci Al-Quran kepada murid-muridnya, beliau berkata apa? Manusia itu nilainya ada di sholat. Maka ketika manusia itu melakukan ibadah sholat, maka disitulah nilai dia. Tapi sebaliknya, ketika ada manusia tidak sholat, maka manusia itu tidak punya nilainya. Maka terakhir di pantun, ke rumahnya Anya melihat awan, nonton silat di Rawakalong. Mari kawan-kawan semuanya, kita jadikan sholat sebagai penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.